Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Eka Brisa Herdiana, Rio Prastiawan, Ahmad Afafi, Aditya Saputra, Anis Marta Tifani, Faridatul Hasna, dan Fionada Aprilia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter. Baik, yang pertama akan saya jelaskan mengenai kebijakan fiskal, yaitu pengertian dari kebijakan fiskal itu sendiri. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu dengan mengontrol pemasukan dalam bentuk pajak dan pengeluaran yang bertujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Nah, di sini pengeluaran agregat disebut juga APBN. Jadi kebijakan fiskal itu adalah suatu faktor yang membentuk arah ekonomi suatu negara yang dicanangkan oleh suatu negara untuk mengelola serta mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih kondusif. Cara yang menonjol dari kebijakan ekonomi ini yaitu melalui manipulasi instrumen fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak sebagai pendapatan negara yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Di Indonesia, kebijakan fiskal tergambar di dalam APBN. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Jenis-jenis dari kebijakan fiskal itu yang pertama ada kebijakan fiskal aktif atau discretionary policy, yaitu merupakan kebijakan di mana pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau program-program pengeluarannya yang dapat bersifat ekspansif ataupun kontraktif. Disebut bersifat ekspansif karena ini dirancang untuk merangsang ekonomi. Paling sering digunakan selama masa resesi, pada saat pengangguran tinggi dan siklus bisnis rendah. Kemudian bersifat kontraktif, yaitu meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran yang bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal pasif atau non-discretionary fiscal policy. Kebijakan fiskal ini juga dapat disebut sebagai penstabil otomatis, yaitu segala sesuatu yang menurunkan marginal propensity to spend dari pendapatan nasional sehingga dapat mengurangi besarnya pengganda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Briza. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dengan pendekatan kurva ISLM dan kurva ADAS. Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian terbagi atas dua, yaitu kebijakan fiskal secara ekspansif dan kebijakan fiskal secara kontraktif. Yang pertama, saya akan menjelaskan kebijakan fiskal ekspansif dalam kurva ISLM dan kurva ADAS. 1. Kebijakan fiskal ekspansif dengan pendekatan kurva ISLM. Dapat kita lihat pada gambar kurva menunjukkan kenaikan dalam pengeluaran pemerintah atau G menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan dari IS0 atau G0 ke IS1 atau G1. Kita lihat pada arah panahnya. Arah panahnya mengarah ke kanan atau bergeser ke kanan. Berarti mengalami kenaikan, mengakibatkan tingkat pendapatan atau Y naik dari Y0 ke Y1. Dan juga tingkat bunga I mengalami kenaikan dari I0 ke I1. 2. Kebijakan fiskal ekspansif dengan pendekatan kurva ADAS. Kita lihat pada kurva menunjukkan dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah, maka kurva AS tertentu permintaan agregat AD naik dan bergeser ke kanan dari AD0 atau G0 ke AD1 atau G1. Nah, kita lihat pada kurvanya, arah panahnya bergeser ke kanan, artinya mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan tingkat harga atau P dari P0 ke P1 juga mengalami peningkatan, dan tingkat output Y naik dari Y0 ke Y1. Kita lihat pada gambar arahnya Y0 ke Y1.
Selanjutnya yaitu yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif dalam kurva ISLM dan kurva ADAS. 1. Kebijakan fiskal kontraktif dengan pendekatan kurva ISLM. Kita lihat pada kurva menunjukkan ketika pengeluaran pemerintah atau G mengalami penurunan, maka dalam asumsi ceteris paribus menyebabkan kurva IS turun dan bergeser ke kiri dari IS0 atau G0 ke IS1 atau G1. Kita lihat pada kurvanya, arah panahnya bergeser ke kiri, dapat diartikan bahwa mengalami penurunan. Selanjutnya menyebabkan tingkat bunga atau I maupun pendapatan atau Y akan mengalami penurunan, yaitu dari I0 ke I1 dan Y0 ke Y1. 2. Kebijakan fiskal kontraktif dengan pendekatan kurva ADAS. Nah, kita lihat pada kurvanya menunjukkan adanya penurunan pengeluaran pemerintah atau G, yaitu bergesernya permintaan agregat AD ke kiri dari AD0 atau G0 ke AD1 atau G1, mengalami penurunan. Nah, kita lihat pada kurvanya, arahnya bergeser ke arah kiri. Nah, artinya mengalami penurunan. Dengan adanya kurva AD ke kiri mengakibatkan baik tingkat harga atau P maupun tingkat pendapatan atau Y masing-masing mengalami penurunan, yaitu dari P0 ke P1 dan Y0 ke Y1. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anis Marta. Saya Anis Marta Tiffany akan melanjutkan presentasi, yaitu untuk selanjutnya instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan pajak. 1. Anggaran defisit atau ekspansif. Kebijakan ini dapat digunakan dengan tujuan membantu memulihkan keadaan ekonomi. Kebijakan ini disusun dengan membuat angka pengeluaran lebih besar dari angka pemasukan negara. Yang kedua, anggaran surplus atau kontraktif. Kebalikan dari anggaran defisit, instrumen ini digunakan dengan membuat pemasukan negara lebih besar daripada pengeluaran yang dilakukan negara. Yang ketiga, anggaran berimbang. Pada instrumen ini akan mengondisikan besarnya pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah cenderung seimbang, sehingga ada kepastian anggaran. Kebijakan fiskal ini diambil untuk meningkatkan disiplin sektor pemasukan negara, yaitu pajak. Untuk selanjutnya, yaitu tujuan kebijakan fiskal. 1. Menstabilkan ekonomi negara. Menstabilkan ekonomi negara. Untuk selanjutnya, yaitu tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, yaitu menstabilkan ekonomi negara. Menstabilkan ekonomi negara, suatu negara itu adalah tujuan utama dari kebijakan fiskal. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat menjadikan suatu negara lebih terpandang. Yang ketiga, menekankan pengeluaran negara. Tujuan kebijakan fiskal ini untuk memperkecil pengeluaran anggaran negara dilakukan oleh pemerintah ke hal-hal yang diprioritaskan dan meningkatkan beban pajak. Yang terakhir yaitu mengurangi jumlah pengangguran. Pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal saat tingkat pengangguran terlalu tinggi. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kebijakan fiskal. Kelebihan kebijakan fiskal. 1. Lebih mudah mengontrol pendapatan dan pengeluaran. Lebih efektif dari kebijakan moneter. Kekurangan kebijakan fiskal yaitu bersifat kaku atau kurang fleksibel karena melewati birokrasi rumit, yaitu APBN. Yang kedua, menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Afafi. Berikutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah merupakan kebijakan untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar,
serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Kebijakan moneter juga memiliki jalur. Nah, ada 4 jalur dalam kebijakan moneter. Yang pertama yaitu jalur suku bunga dan kredit. Pada jalur suku bunga, perubahan BI rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Jalur yang kedua adalah jalur nilai tukar. Perubahan suku bunga BI juga dapat mempengaruhi nilai tukar. 3. Jalur harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan. Keempat, jalur ekspektasi. Penurunan suku bunga akan mendorong aktivitas ekonomi dan inflasi, mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang jauh lebih tinggi. Saya Farida Dulasna akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Yang kedua adalah kebijakan konstruktif. Tujuan dari kebijakan moneter konstruktif adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter dengan pendekatan kurva ISLM dan kurva ADAS. Kebijakan moneter ekspansif dalam kurva ISLM dan kurva ADAS. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dengan pendekatan kurva ISLM. Adanya kenaikan jumlah uang beredar atau MS dari MS0 menjadi MS1 telah menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan dari LM0 atau MS0 menjadi LM1 atau MS1 dengan kurva IS yang tertentu, menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan sehingga mendorong tingkat bunga atau I turun dari I0 menjadi I1 dan pendapatan Y akan naik dari Y0 ke Y1. Yang kedua adalah kebijakan moneter ekspansif dengan pendekatan kurva ADAS. Adanya kenaikan di dalam jumlah uang beredar telah menyebabkan kurva permintaan atau agregat atau AD bergeser ke kanan dari AD0 atau MS0 ke AD1 atau MS1 yang mengakibatkan tingkat harga atau P naik dari P0 ke P1 dan pendapatan Y juga naik dari Y0 ke Y1. Baik, di sini saya, Fionanda Aprilia, akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah kebijakan moneter kontraktif dalam kurva ISLM dan kurva ADAS. Di situ sudah ada gambar kurva ISLM, bisa kita lihat sama-sama. Gambar kurva ISLM terhadap kebijakan moneter kontraktif. Di situ pengurangan dari jumlah uang beredar atau MS dari MS0 ke MS1 telah menyebabkan kurva LM bergeser ke kiri dari LM0 atau MS0 menjadi LM1 atau MS1. Kita lihat arah panahnya bergeser ke kiri dan sehingga tingkat bunga atau I naik dari I0 menjadi I1. Arah panahnya ke atas karena tingkat bunga naik dan pendapatan atau Y akan turun dari Y0 ke Y1. Bisa kita lihat arah panahnya menunjukkan ke arah kiri yang berartikan pendapatan turun dari Y0 ke Y1. Selanjutnya yaitu kita bisa lihat sama-sama di situ juga ada gambar kurva ADAS terhadap kebijakan moneter kontraktif.
Pada kebijakan moneter kontraktif dengan pendekatan kurva ISLM, itu karena ada pengurangan dari jumlah uang beredar. Sebaliknya, pada kurva ADAS terhadap kebijakan moneter kontraktif, yaitu karena adanya kenaikan di dalam jumlah uang beredar, yang menyebabkan kurva permintaan agregat atau agregat demand bergeser ke kiri. Bisa kita lihat dari AD0 atau MS0 ke AD1 atau MS1 yang mengakibatkan tingkat harga atau P turun dari P0 ke P1 dan pendapatan atau Y juga turun dari Y0 ke Y1. Bisa kita lihat sama-sama pada arah pendapatan Y, arah panahnya menunjukkan ke arah kiri yang berartikan pendapatannya turun. Pada harga juga, tingkat harga kita bisa lihat arah panahnya ke bawah, perubahannya berarti mengalami penurunan tingkat harga. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai instrumen kebijakan moneter. Bank sentral menggunakan berbagai instrumen yang biasanya digunakan untuk mengimplementasikan dari kebijakan moneter tersebut. Instrumen yang biasanya banyak digunakan meliputi yang pertama, yaitu meliputi penyesuaian tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Apa sih tingkat diskonto itu? Tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman dalam jangka pendek. Nah, untuk sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto atau tarif dasar, biaya pada pinjaman untuk bank itu akan meningkat. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang akan mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian pun akan ikut meningkat dan jumlah uang beredar akan berkurang. Selanjutnya adalah penyesuaian giro wajib minimum atau biasanya disingkat GWM. Bank sentral biasanya mengatur jumlah giro wajib minimum yang harus dipegang oleh bank komersial. Giro wajib minimum sendiri adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Dengan mengubah jumlah yang diperlukan, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang ada di pasar. Jika bank sentral meningkatkan giro wajib minimum, bank komersial hanya akan menyediakan sedikit uang tunai untuk diberikan kepada pelanggan, dan dengan demikian suplai uang akan menurun. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu meliputi operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Misalnya, bank sentral membeli obligasi pemerintah yang mengakibatkan bank akan memperoleh lebih banyak uang untuk meningkatkan pinjaman dan uang beredar dalam pasar. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter atau monetary policy, yakni suatu perangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian pada suatu negara. Kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan untuk memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengandalian uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah mencapai suatu kondisi ekonomi makro yang diinginkan. Tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis, karena selalu menyesuaikan dengan kebutuhan perekonomian pada suatu negara tersebut. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah manajemen inflasi atau pengaturan inflasi atau juga pengangguran, dan memelihara nilai tukar mata uang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aditya Saputra. Saya Aditya Saputra, di sini saya akan membahas tentang yang pertama itu kelebihan dan kekurangan dari kebijakan moneter,
Yang kedua ada hubungan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang ketiga adalah koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan kebijakan moneter. Kelebihan kebijakan moneter ini ada 3. Yang pertama itu dapat mengatur uang yang beredar. Yang kedua, dapat mengatur suku bunga dan kredit bank. Dan yang ketiga, kelebihannya itu memiliki sifat yang mudah diubah dengan cepat karena tidak melewati birokrasi rumit. Dan kekurangan dari kebijakan moneter sendiri yaitu yang pertama, tidak selalu dapat mempengaruhi tabungan dan investasi masyarakat. Dan yang kedua, menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap uang. Dan yang kedua itu ada hubungan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dapat dilihat bagan-bagannya. Hubungannya adalah kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga. Lalu pasar uang dan pasar surat berharga tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga. Sedangkan tingkat bunga akan mempengaruhi permintaan agregat. Lalu kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat dan penawaran agregat, di mana permintaan agregat dan penawaran agregat akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Selanjutnya ada koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dari Bank Indonesia sendiri. Perlu kita ingat bahwa laju inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan atau demand pull, namun juga faktor penawaran atau cost pull. Maka agar pencapaian sasaran inflasi dapat dilakukan dengan efektif, kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi sangat diperlukan. Di antaranya telah dilakukan adalah yang pertama, itu ada rapat koordinasi membahas perkembangan ekonomi terkini. Maksudnya adalah ini kayak mengadakan rapat yang tentang perekonomian yang sekarang. Jadi lebih membahas tentang gimana kelanjutannya dan apa yang harus dilakukan untuk saat ini. Yang kedua itu adalah rapat kabinet membahas pandangan terhadap perkembangan makroekonomi dan moneter. Yang ketiga, ada koordinasi dalam penyusunan bersama asumsi makro di anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang ketiga, koordinasi dalam melakukan pengelolaan utang negara. Koordinasi di atas antara pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan akan semakin efektif sehingga terwujud inflasi yang rendah dan stabil. Terima kasih.